Rasa cinta tanah air seketika membara ketika mendengar lantunan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Lagu ciptaan Wage Rudolf Supratman ini pertama kali dikumandangkan pada Kongres Pemuda kedua 28 Oktober 1928 silam di Gedung Indonesis Club Gebou atau yang sekarang kita kenal sebagai Museum Sumpah Pemuda. Tetapi di balik gemilangnya lagu Indonesia Raya, kisah cinta Wage ternyata berbanding 180 derajat. Belum sempat menikah sampai akhir hayatnya, Wage ternyata menyimpan kesedihan luar biasa. Patah hati yang dianggap menjadi awal dari sakit berkepanjangan sampai dia meninggal. Lahir pada 19 Maret 1903 di Desa Somongari, Purworejo, Jawa Tengah. Wage dibawa pindah ke Jatinegara di usia yang baru menginjak 3 bulan. Ayahnya Jumono Senen Satro Suharyo kemudian membuat akte kelahiran di Master Cornelis atau nama Jatinegara di masa lampau dan menambahi nama Supratman. Dari sinilah banyak yang mengira Wage terlahir di Jatinegara. Ketika berusia 9 tahun, Wage dibawa oleh kakak tertuanya Rukiem dan suaminya Willem van Eldik ke Makassar. Kemudian menjadi Wage Rudolf Supratman itu, jadi penambahan itu dari kakak iparnya. Kenapa? Karena biar WR Supratman ini bisa masuk ke sekolah lingkungan Belanda gitu. Namun tak lama kemudian, ia dikeluarkan dari European Lagare School atau sekolah dasar Eropa karena ketahuan bukanlah anak kandung dari Willem van Eldik. Wage kemudian melanjutkan pendidikan di sekolah Melayu sekaligus menempa bakat yang terlihat dari kecil, yakni bermain musik. Biola ini pemberian dari kakak iparnya WR Supratman. Beliau juga kebetulan WR Supratman itu senang musik. Akhirnya pas saat ulang tahun WR Supratman dihadiahi biola ini oleh kakak iparnya. Willem van Eldik pun mengajak Supratman bergabung pada kelompok musiknya yaitu Black and White Jazz Band. Rutin bermain di klub orang-orang Eropa, Wage banyak disebut sebagai salah satu pionir jazz di tanah air. Pada tahun 1924, kiprah WR Supratman pun beralih ke dunia wartawan. Di sini pula, ia mulai terjun ke dunia politik. Ketika dia menjadi wartawan tersebut, dia tuh Wage Rudolf Supratman ini berkenalan dengan banyak tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh pergerakan. Dia jadi sering ikut dengan rapat anak-anak muda, para pejuang kemerdekaan, dan kemudian juga ikut dengan berkenalan dengan tokoh-tokoh politik besar saat itu. Nah, dari sana akhirnya dia kemudian diundang atau ikut serta dalam Kongres Pemuda II, seperti itu. Sementara itu, insting musik Wage tak pudar sama sekali. Bahkan sebuah artikel di majalah Timbul yang menyebut kebutuhan lagu nasionalis guna membakar semangat rakyat mengusik hati WR Supratman. Hasratnya semakin bertambah ketika mendengar berita dari Indonesia Study Club, pusat kajian pimpinan Bung Karno yang menyebut bahwa lagu nasional memang diperlukan. Pemuda ini menemui Sugondo Joyo Puspito, jadi ketua Kongres Pemuda II, Sugondo Joyo Puspito itu. Nah kemudian mungkin si pemuda ini WR Supratman ya, itu mengusulkan bahwa nanti kalau pas saat sidang ketiga saya mau menampilkan lagu karya saya gitu. Nah kemudian pas pelaksanaan sidang ketiga itu sebelum diputuskan Sumpah Pemuda, Sugondo Joyo Puspito mempersilahkan seorang pemuda yang bernama WR Supratman itu untuk menampilkan lagu ciptaannya, tapi pada saat itu melalui gesekan biola beliau. Penampilan itu pun disambut hangat oleh para peserta kongres. Peserta sidang lalu meminta Wage untuk menyanyikan ulang beserta liriknya. Menurut catatan Rosihan Anwar, Dolly, salah satu gadis remaja putri Haji Agus Salim,
didapuk untuk menyanyikan lagu tersebut. Saat itulah momen lagu Indonesia Raya tanpa lirik Merdeka dinyanyikan. Karena pada saat itu kan dinyanyikan lagu Indonesia Raya ini, liriknya itu pada diplesetin Indonesia Raya merdeka, merdeka, kan kita belum saatnya merdeka. Nah akhirnya terus waktu itu W.R. Supratman dipanggil, dia menunjukkan bahwa lagu karyanya ini yang liriknya yaitu Indonesia Indonesia mulia-mulia, belum Indonesia Raya merdeka-merdeka. Syair Indonesia Raya pertama kali dipublikasikan dalam koran etnis Tionghoa, Sinpo, pada 10 November 1948. Namun ironisnya, lagu itu juga yang merupakan awal dari kesedihan yang menimpa W.R. Supratman. Ia menjadi buron karena dikejar-kejar polisi Hindia Belanda hingga ia dipenjara di Kalisosok, Surabaya. Tak hanya itu saja, kisah asmara Wage pun juga berakhir tragis. Beberapa catatan menyebut Wage pernah mengagumi sosok wanita yang ditemuinya di Kongres Pemuda I pada 30 April 1926. Wanita tersebut bernama Siti Sundari. Sundari dikenal sebagai perempuan yang pintar dan berani. Bahkan dialah yang mempraktekkan bahasa Indonesia untuk pertama kalinya di dalam forum formal atau pada Kongres Pemuda II. Mengutip Muhyiddin Dahlan dalam artikel berjudul Asmara Sumpah Pemuda, Wage saat itu membawa secari kertas dan membawanya ke Siti Sundari agar perempuan itu membaca dan menuangkan pikiran dalam gubahannya. Tetapi akhirnya patah hati dirasakan oleh Wage. Wanita yang ia cintai dan kagumi telah memilih laki-laki lain, Muhammad Yamin, yang juga merupakan sahabat seperjuangannya. Jadi lucu, ada satu cerita dia naksir sama perempuan waktu itu. Naksir sama perempuan, tapi dia nggak berani mengungkapkan. Zaman dulu kan belum ada WA, belum ada sosial media, jadi mereka surat menyurat. Ternyata perempuan yang dia sukai ini udah tunangan dan udah mau menikah. Konon setelah menikahnya Sundari, Wage berkelana tak tentu arah. Ia mengunjungi beberapa rumah saudaranya dan kerap kali berpindah-pindah. Subagio Ilham Notodijoyo dalam buku Tragedi Kehidupan Seorang Komponis menyebut, di tahun itu Wage hanya melamun sambil sesekali memainkan biola di teras rumah. Batuk yang tak kunjung berhenti membuat badan semakin kurus. Wage tak punya selera makan. Kisah asmara ini masih menjadi teka-teki sampai sekarang. Akhirnya dia patah hati. Semenjak itu dia mulai kayak kecewa sampai pengaruh sama kesehatannya. Jadi sangat sensitif orangnya. Tapi ya pejuang yang keras, karena waktu beliau kembali ke Surabaya menikmati hari-hari sebelum beliau meninggal, beliau itu sangat miskin. 17 Agustus 1938, Supratman meninggal di usia 35 tahun. Selang 7 tahun kemudian, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Hingga akhir hayatnya, Supratman tak menikah. Namun ia meninggalkan keluarga dan sanak saudara besar yang sangat mencintai dan mengaguminya. W.R. Supratman, atau yang lebih kami panggil Mbah Wage, di mata kami sebagai keluarga itu seorang yang sangat gigih dan sangat cinta tanah air sampai detik darah penghabisan. Dan beliau itu tidak pernah putus asa, tetap berjuang sampai cita-citanya bisa tercapai. Kepiawaian bermain musik Supratman rupanya menurun hingga pada cicitnya. Anak Endang, Antea, sudah terjun ke dunia musik sejak usia 5 tahun. Antea bahkan melanjutkan syair dan melodi Wage yang belum selesai dan menghidupkannya kembali setelah 95 tahun kemudian.
Di antaranya adalah Indonesia Hai Ibuku dan Indonesia Cantik. Iya, kalau misalnya mau kalau liriknya ada tapi melodinya belum ada. Jadi melodinya harus memuatkan dari sejarah dia, karena kalau melodinya sejaman sekarang nanti nggak akan termasuk dalam lagu-lagu W.R. Supratman. Dan nanti kan ada banyak orang yang tidak tahu W.R. Supratman. Jadi ada banyak yang mengkira orang dari zaman sekarang karena melodinya kayak dari modern gitu. Pada 10 November mendatang, Antea akan membuat konser perdana peluncuran album karya W.R. Supratman yang dulu belum terselesaikan. Ia akan membawa 12 lagu termasuk Indonesia Raya. Ini membuktikan bahwa karya peninggalan Supratman memang tak ada matinya. Saya akan melanjutkan untuk berusaha menyanyikan lagunya dia. Kebetulan insya Allah dalam waktu dekat kami akan membuat konser peluncuran perdana album karya-karya W.R. Supratman yang akan dibawakan oleh anak kami, Antea Putri Turk. Di situ ada total 12 lagu, termasuk salah satunya Indonesia Raya.